dengan Sonya di sini. Welcome back to my podcast channel. Hari ini gue kedatangan tamu, my best friend, Sally. Actually, she's a founder of Yayasan Kanker Anak Indonesia. Yayasan Kanker Anak Indonesia adalah sebuah organisasi non-profit yang berfokus membantu anak kanker dari keluarga prasejahtera di Indonesia. Berdiri sejak tahun 2010 yang didirikan oleh Ibu Seliana Sorongan dengan visi kembalikan senyum sehat anak Indonesia. Sekali lagi terima kasih buat papa, mama, orang tua, dan anak-anak yang telah bergabung bersama dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Yayasan Kanker Anak Indonesia mempunyai program pengobatan, transportasi, family support, dan pendidikan. Kami percaya bahwa setiap anak kanker berhak mendapatkan perawatan dan pengobatan yang layak. Yayasan Kanker Anak Indonesia bekerja sama dengan 9 rumah sakit untuk menyalurkan bantuan yang telah diberikan oleh para donatur. Mari bersama-sama kita kembalikan senyum sehat anak Indonesia dan wujudkan impian mereka. Actually, aku tuh kagum banget sama dia. Cantik, halus, baik hati, dan aku suka ngobrolin dia, yaitu aku suka mikir dia tuh kayak malaikat tanpa sayap, serius deh. Karena kebaikan hatinya. So, thank you so much. Thank you so much for coming. Aku yang thank you. Ke Mas Studio. Ingat gak sih dulu kita, nggak apa-apa ya pegangan tangan gue kayak begini. Ingat gak dulu? Aku pernah teks kamu kan malam-malam. Ya, aku bilang ke Tuhan, I want to give back to community. This is true story ya guys. And aku bilang, dan yang masuk ke dalam otak aku adalah Kanker Anak Indonesia, it's you. Dan kalau kalian tahu, aku tuh bener-bener paling takut sama anak sakit. Maksudku mendingan aku ditaruh di gunung sebulan, jangan lain anak sakit, I'm serious. Dan tiba-tiba Tuhan taruh itu di hati aku, so I cannot say no. I text you, right? Waktu itu malam-malam. Yeah. And then you just say, come to the office. And then you invite some children there. Yeah. Wow, ini pembukaan ketiga nangis dulu deh. Kamu invite some children, dan ketika aku lihat mata anak-anak itu, ternyata aku yang disembuhkan. Bukan mereka nyembuhin aku. So thank you so much. Thank you so much buat aku bisa jadi partner kamu di Kanker Anak Indonesia. So, sekarang kamu menjadi malaikat buat anak-anak, malaikat tanpa sayap. Oh, thank you so much. Kita sama-sama ya, Sonia. Yeah, sama-sama ya. Sama-sama menjadi berkat buat anak-anak. Yes. Sel, pertama aku mau tanya, kenapa anak? Kenapa anak? Mungkin kembali waktu saya masih kecil, saya tumbuh menjadi anak yang sedih, sepi, karena keadaan rumah tangga orang tua. Okay. Sehingga sepertinya saya ingin selalu memberikan kebahagiaan buat anak-anak pada saat nanti saya besar. Itu mungkin yang terbersit di hati. Kenapa saya menyayangi atau menyukai dunia anak-anak. Oke, aku bikin lagi ya. How is your relationship with your family, your mom and dad? Puji Tuhan, saya dikasih orang tua yang luar biasa sehingga saya bisa belajar dari kekurangan dan ketidakmengertian mereka sebagai orang tua. Nah, dari situ saya bertumbuh, walaupun mungkin waktu sejak kecil itu seperti ingin bahagia seperti anak-anak lainnya.
Tapi keadaan itu memang membuat saya dewasa sebelum waktunya, dan hubungan yang awalnya memang maunya punya orang tua yang begini, maunya punya orang tua yang seperti itu. Yes. Tapi berjalannya waktu, berjalannya dengan umur, akhirnya saya mulai bisa appreciate dengan apa yang Tuhan berikan melalui mereka. Ada still life? Mereka masih hidup nggak sekarang? Mereka sudah bersama Tuhan Yesus. Dua-duanya. Dua-duanya. So maksudku, do you have like, ini aku deepin lagi. Waktu pas kamu ngerasa you're not happy in your life because of your mom and dad, kamu ada rasa sedih, kecewa, kepahitan nggak? Iya, ada rasa itu, dan rebel ya, waktu teenagernya rebel. Sampai akhirnya setelah menikah, setelah punya anak, akhirnya saya mulai kembali diingatkan bahwa apa yang saya alami memang ternyata itu yang sudah Tuhan persiapkan untuk saya bisa melayani anak-anak, untuk saya bisa memberikan kebahagiaan, karena memang itu yang saya tidak bisa dapatkan waktu kecil kan. Ya mungkin nggak bisalah terlalu perfect bisa ngebahagiain banyak orang atau banyak anak-anak, tapi paling nggak mungkin dari yang small thing yang saya bisa lakukan buat anak-anak. Nah aku mau tanya lagi, kenapa kanker? Because kan banyak nih penyakit, ada autism, ada penyakit yang lain, tapi why you choose cancer? Sepertinya itu sih panggilan ya. Wow. Karena memang dari 2004 pelayanan ke anak-anak itu lebih ke panti asuhan, kepada anak-anak yang memang membutuhkan secara nggak sengaja kita temuin. Tapi sejak 2010 saya mulai belajar berlutut berdoa, karena bantuan-bantuan itu saya rindu untuk bisa memberkati anak-anak yang sakit. Karena kan anak-anak yang sakit kan pasti butuh obat, butuh waktu yang cukup lama untuk kesembuhan. Dan ternyata saya dipertemukan dengan orang-orang yang membantu atau melayani di anak-anak dengan kanker. Nah aku pernah nih, pertama kali Sally pernah kasih aku yang anak yang full of daging di mukanya ya Sel. Iya. Bisa ceritain nggak sih soal itu? Wow, iya. Itu awal waktu baru yayasan tentang kanker ya, mulai fokus ke kanker. Kita waktu itu ditelepon dari Ciamis kalau nggak salah. Ya Ciamis. Kita ditelepon, orang tuanya minta bantuan. Anaknya umur 7 bulan kalau nggak salah. Jadi dari bayi dia sudah mengalami tumor otot kalau nggak salah ya, namanya agak sulit otot, saya lupa. Nah dari situ pertama kalinya kita bawa dia, kita jemput dia di Ciamis melalui teman, terus kita bawa ke rumah sakit di Bandung, dan saya dampingi untuk ketemu dengan dokternya, dan di situ saya mulai diberikan peneguhan bahwa memang ini yang Tuhan mau saya lakukan, yaitu untuk anak-anak dengan tumor kanker yang dari keluarga yang prasejahtera. Aku mau tanya lagi, aku pernah dengar kamu jual rumah ya, buat dia sebenarnya kamu diangkat nih, kamu jual rumah buat anak-anak, so amazing. Iya, tapi waktu itu saya kasih rumah itu bukan buat yayasan lain atau bukan buat anak-anak dengan kanker, tapi buat Tuhan. That's nice. 2 minggu sebelum saya ketemu dengan anak-anak dengan kanker ini, saya mulai browsing, kemudian saya memberanikan diri untuk datang ke rumah singgah tersebut, dan setelah itu saya migran nggak sembuh-sembuh, karena ya masih kebayangnya anak-anak dengan yang kondisi yang secara fisik kita lihatnya juga menyedihkan. Dari situ saya mulai memberikan komitmen kepada Tuhan. Saya sehat, puji Tuhan, anak-anak saya sehat. Kenapa enggak? Walaupun mungkin itu rumah pertama yang saya beli dengan menabung, dengan harapan untuk bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman. Tapi ya kembali lagi saya kembalikan semua buat Tuhan. Dan saya percaya rumah itu menjadi berkat buat banyak anak
yang Yes. datang berobat ke Jakarta pada saat itu. Aku mau bahas soal panggilan di sini. Kamu tahu itu panggilan tuh, definisi kamu panggilan tuh apa sih maksudnya? When you Apa ya? Panggilan tuh mungkin lebih kepada di mana saya menyadari bahwa itu sesuatu yang Tuhan mau saya lakukan. Okay. So you feel peace, Sangat, damai sejahtera. sangat. Oke. Walaupun sulit ya, maksudnya untuk memenuhi satu panggilan itu kan perlu kerja keras, Yes. perlu effort, perlu pengorbanan. Tapi ya selama ini dari 2004 panggilan itu semakin jelas sampai dengan hari ini. Tidak ada keraguan pun, tidak ada penyesalan. Karena pengorbanan itu memang yang harus kita lakukan. Kembali lagi semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berapa anak yang kamu udah di yayasan yang udah bantu? Datanya nggak terlalu jelas, tapi sekitar mungkin lebih dari sejak 2010 5.000, Wow, hebat lebih ya. dari 5.000 anak. Amazing banget sih kamu. Puji Tuhan, semua karena Tuhan. Terus kemudian aku pengen tanya, hidup itu kan nggak selalunya lurus kan? Maksudku kamu pasti ada kendalanya juga. Banyak. Dan pernah nggak, maksudku yang you feel you want to give up? Jujur. Sering lah, Sering pasti sering. Tapi selalu ingat muka anak-anak. Anak-anak yang kan anak-anak tuh terus berdatangan. Jadi ada aja kasus baru, ada aja anak baru, ada yang datang dari luar kota. Jadi sebelum mereka datang kan juga kita punya data mereka gitu. Jadi nggak sempet give up. Tapi amazing ya, God open the way-nya satu-satu tuh kayaknya luar Ya. biasa ya, Sel. Ya, Maksudnya luar biasa deh. puji Tuhan. Dan kamu punya gereja sekarang. Panggilan yang Ya, panggilan lain lagi. Kayaknya banyak panggilan banget yang panggilan. terbesar sepertinya. Gimana, Sel? How do you know that Tuhan panggil kamu untuk bangun gereja? Saya nggak pernah mimpi, nggak pernah tahu itu terjadi lewat suami. Mau ngelak, mau berontak, iya, karena gereja serem banget nggak sih, ya kan? Yes. Tapi saya waktu itu saya puasa, kemudian saya tanya sama Tuhan, dan pada suatu hari saya secara audible mendapatkan sebuah lagu yang Keren banget ini. yang itu mungkin saya hampir setengah hari tuh bisa nangis. Waktu itu di Bali, saya lagi dalam perjalanan balik ke Jakarta. Itu saya masih yang, Tuhan gimana nih gereja, siapa saya? Mungkin gitu, saya seorang ibu rumah tangga yang banyak banget kemauannya, tapi terus kenapa bisa Tuhan mau saya terlibat dalam pelayanan gereja ini. Tapi lagu itu terus ada di telinga saya. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Itu terus. Jadi sebelumnya saya nangis dulu nih. Sebelumnya saya nangis. Saya juga bingung, kenapa nih saya kok nangisnya kayak gini gitu. Kemudian saya dengar lagu itu secara audible dan saya sempat tanya, saya sempat tanya sama Odi, saya sempat tanya sama Yan, ini lagu apa nih, lagu rohani apa lagu Krisdayanti? Ternyata Odi dan Yan menemukan lagu itu. Odi bilang, oh ya ini lagu ini. Begitu saya sampai di airport, terus Odi kasih tahu liriknya, putus sambung, karena kan susah signalnya waktu itu. Sampai akhirnya saya mau naik pesawat, terus saya dapat full liriknya itu, dan dalam perjalanan ke Jakarta saya bilang, ya Tuhan, ya Tuhan, saya mau. Makanya kalau podcast gue tuh perlu tisu ya. Dan amazing sih. Semuanya karena Tuhan. Badan aku chills dengar cerita itu. Nggak pernah disangka sih, Son, karena saya orang yang sangat
sangat perfeksionis, maunya begini, maunya begitu. Pokoknya banyak sekali deh aturan yang saya sendiri juga kadang-kadang suka kesel juga, terlalu banyak. Ini itunya lah. Ini nggak mau, itu nggak mau, ini maunya itu. Ya agak egois lah. Dan mimpinya tuh ya semua orang pasti kepengen punya usaha, pengen punya bisnis, pengen punya uang banyak gitu, pengen bisa memberikan yang terbaik buat keluarga. Tapi ternyata saya harus menghentikan semuanya itu dan saya kembalikan semua buat Tuhan. Aduh, indah banget gak sih? Sweet banget. Sel, waktu kamu lihat anak-anak ini ya, kamu lihatnya apa? Dalam mata mereka, apa yang kamu lihat? Mungkin saya lihat Tuhan Yesus ya dari setiap anak-anak itu. Dan kembali lagi selalu Tuhan ingatkan waktu saya kecil. Saya sehat, tapi saya kesepian. Saya sehat, tapi saya mendambakan orang tua yang sempurna. Dan ternyata di dunia ini nggak ada yang sempurna. Yes. Waktu saya lihat anak-anak, mereka punya orang tua yang belum tentu orang tuanya juga bisa full support karena keadaan, kemudian dari keluarga prasejahtera dan terus harus berjuang buat kesembuhan mereka. Jadi nggak fair kalau saya kalau lihat itu sebagai oh ya karena gue bisa, gue lakuin deh, enggak. Jadi saya lihatnya karena memang itu saya lihat ada Tuhan Yesus di dalam setiap apa yang ada di sekeliling saya yang Tuhan mau. Saya lihat seperti Tuhan juga melihat. Yes. So God has a plan. Aku ngerasa yang masa kecil kamu, yang kamu ngerasa kurang, kamu ngerasa nggak bahagia, tapi waktu pas kamu sekarang, kamu pakai itu buat sebagai kekuatan. Iya. Dan itu obatnya ternyata. Seperti yang kamu tadi bilang kan, mungkin begitu lihat anak-anak pada saat pertama, kamu pulih, kamu kuat, kamu bahagia lihat mereka. Itu juga terjadi juga sih. Maksudnya sama lah, maksudnya kita tuh juga bukan orang yang hidup ingin menikmati diri sendiri aja, menikmati apa yang semua yang ada. Nah, give back-nya itu ya karena lihat mereka membutuhkan, lihat mereka memerlukan pertolongan kita, sehingga akhirnya menjadi panggilan. Oke, last question. Apa yang kamu harapkan buat Yayasan Kanker Anak Indonesia? Harapannya anak-anak bisa punya obat yang mereka butuhkan tepat waktu, mereka punya transportasi untuk bisa ke rumah sakit, mereka bisa punya kegiatan yang positif, dan paling penting mereka bisa kembali ke sekolah. Nah, aku ngomong soal obat ya sebentar. Kamu sekarang ambil obatnya dari mana? Dari beberapa tempat yang memang tidak tersedia di Indonesia. Dan aku dengar juga kalau di rumah sakit tuh pada minta obat sama kamu ya, Sel. Ini nggak nyindir ya, I'm serious. Ya, memang ketersediaan obatnya kan memang nggak ada. Jadi itu juga yang sedang diusahakan oleh semua pengurus YKI, termasuk kamu yang berjuang buat anak-anak supaya obat-obat itu bisa diperhatikan oleh pemerintah, dan kita berdoa untuk pemerintah segera merealisasikan semua proses untuk obat-obat itu bisa ada di Jakarta, ada di Indonesia. Ya, oke. Wow, Sally, kamu luar biasa banget sih. Kamu juga. Aku banyak belajar dari kamu deh. Kamu, thank you. You have a pure heart. Ya, aku setiap kali lihat kamu tuh, aduh, ibu ini kok polos banget sih. Maksudnya lah, aduh hatinya tuh kayak apa ya? Aslinya enggak loh. Jangan lihat aslinya kita. So, thank you so much. Thank you. Thank you so much for everything. I love you so much. Thank you. Thank you udah aku boleh jadi part of your team. Kita gandengan tangan ya. Aku senang banget deh karena terus terang yang aku juga di-heal lewat Yayasan Kanker Anak Indonesia. So aku percaya God has a plan buat kita berdua. Oke. Lagu itu yuk, lagu apa?
For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Aduh, gue mau nangis deh dengan lagu ini. Thank you so much. I love you. you. Thank you for coming ya. Thank you. Guys, sekian ya podcast aku hari ini. Aku percaya bisa memberkati kalian semua. Thank you so much. Aku dari Love with Sonia, Yayasan Kanker Anak Indonesia. Ntar follow YouTube kami ya. Sonia's out. Thank you so much. Bye.